سيدي الصلاة والسلام عليك يا رؤوف يا رحيم والآن قد قصرت الحوائج بأنه تغرد الفتوح الفرج أنت المشفع الشفيع اشفع لنا عند الكريم أبدا وربنا يا ربنا والحاضرين الحاضرات يا ربنا والمسلمين المسلمات أما بعد وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أشرف القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان pertama dan yang paling utama kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini atas izin Allah berikan kita untuk menghadiri acara Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita patut berbangga dan bahagia malam hari ini karena kita bisa menghadiri. Mungkin kita belum bisa ikut andil dalam hal harta, cukup kita hadir dengan fisik kita dengan tujuan ta'ziman wa mahabbatan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar pernah berkata, man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam raqabati fil jannah. Kata Abu Bakar radhiyallahu an, siapa orang yang berinfak urunan buat maulid, acara maulid urunan nih 1 dirham. 1 dirham itu ya hampir 4.000. Sampaian ngasih Pak Haji Sandar, saya mau ikut nih infak buat maulid 5.000 perak. Kata Abu Bakar As-Siddiq, atas rasa mahabbah dan mengagungkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raqabati fil jannah, nanti di surga dekat dengan Abu Bakar. Alhamdulillah. Belum lagi kata sahabat Sayyiduna Ali karramallahu wajhah, man 'azzama maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana sababan li qiraatihi. Siapa orang yang mengagungkan maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana sababan li qiraatihi, ia berinfak, ia hadir menjadi asbab terjadinya peristiwa peringatan maulidun Nabi, la yakhruju minad dunya illa bil iman, dia tidak akan kembali, artinya dia tidak akan mati kecuali dalam keadaan beriman. Alhamdulillah. Wa yadkhulul jannata bil ghairi hisab. Ini yang kita tunggu-tunggu. Begitu membawa catatan langsung beres urusan. Insya Allah. Kenapa? Barokah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang bersandar dengan sesuatu yang Allah muliakan, pasti Allah muliakan. Karena kita diperintahkan bukan hanya memuliakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita juga disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an disuruh memuliakan 4 bulan di antara 1 tahun. Dalam 1 tahun ada 4 bulan kita disuruh diperintahkan untuk mengagungkan. Dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak amal saleh. Itu artinya dengan kita mengagungkan baginda Rasul, artinya apa? Kita banyak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk min alamatil mahabbah,
adalah kathratus shalah banyak membaca sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami ya Rabbil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana salam senantiasa terlimpah ruah kehadirat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua BKT Masjid An-Nur Bapak Haji Erwin Maskur, Sayyidul Wilayah RT 016 Bapak Syafriyan Rosid, para asatidz, Al-Ustaz Fadilah As-Saif, julukannya As-Saif sekarang, pedang samurai, asal jangan tapoke. Al-Ustaz Syuhada, Al-Ustaz Santika, Dr. Razas Hadi Iskandar, hadirin hadirat yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan yang barokah. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga Allah jadikan anak keturunan kita anak-anak yang saleh dan salihah. Amin. Anak-anak yang kamil dan kamilah. Amin. Dan mudah-mudahan kehidupan kita senantiasa diberikan kemaslahatan. Amin. Dan akhir dari kehidupan kita mudah-mudahan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Dan endingnya kita akan dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan nikmat. Amin. Allahumma amin. Hadirin jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana-mana pengajian biasanya yang paling banyak ibu-ibu apa bapak-bapak? Alhamdulillah. Kalau bapak-bapak seminggu sekali, kalau ibu-ibu seminggu bisa 5 kali pengajian. Betul nggak Bu? Alhamdulillah. Kalau sampean ke pasar kira-kira banyakkan ibu-ibu apa bapak-bapak? Alhamdulillah. Padahal pasar itu tempatnya setan. Kalau sampean pergi ke mall Pak, itu kalau dihitung banyakkan ibu-ibu apa bapak-bapak itu? Pokoknya semuanya ibu-ibu paling banyak, paling meriah. Sampai-sampai paling banyak nanti kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimasukkan ke dalam nerakanya Allah, bapak-bapak apa ibu-ibu? Kata bapaknya puas tuh. Tenang Bu, tak bantu. Kalau saya lain dari ibu ya, tak bantu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kok para ibu ini paling banyak? Ada dua logika. Yang pertama logika secara akliah. Ya jelas karena ibu-ibu itu jumlahnya paling banyak. Sekarang ibarat kata dibandingkan 1:15. Makanya yang masih satu Bu, ya, yang masih satu diikhlaskan. Ya. Tapi syaratnya apa? Kalau mau ikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, syaratnya Pak, dengerin syaratnya nih. Kalau sampai yang mau ikuti sunnah Rasul, jangan langsung buru-buru 2, 3, 4, enak aja. Syaratnya istri pertama sampai mati dulu. Ya, Rasulullah itu ketika menikahi Siti Khadijah belum pernah menikah.
mengikuti sunnah Rasulullah. Khadijah begitu wafat baru istrinya sampai 12, jadinya jumlahnya 13. Jadi Khadijah itu tak pernah dimadu. Jadi Ustaz tadi lah kalau mau nambah mati dulu. Maksudnya nafsunya mati dulu, nafsunya udah salah. Nafsunya dimatiin dulu. Ya. Yang kedua, kenapa mau para perempuan itu, ibu-ibu, perempuan itu lebih banyak mengisi di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang kedua alasannya adalah karena perempuan banyak kufur nikmat dengan suami. Sampean kalau dikasih sebulan 1 juta senang apa senang? Kalau sebulan dikasih 30 hari senang apa senang? Yakin manyun sampean. Bagaimana menjadi ahli surga? Ya. Karena apa? Patokannya itu adalah duniawiya. Tetapi kita harus pantas bangga sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena kita akan senantiasa dibela oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia wal akhirah. Bahkan ketika kita masuk mampir ke dalam neraka pun kita senantiasa akan dibela, dibantu, disyafaati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin. Di dalam At-Tibai dikatakan dibagi di sana sulutun yadkhuluna al-jannata bighairi hisab wa sulutun yaquluna bi dhunubihim wa khatayahum fayaghfar lahum wa sulutun yaquluna bi dhunubihim wa khatayahum فيقول الله تعالى للملائكة اذهبوا فاغسلوهم فيقولون يا ربنا وجدنا لهم أسرفوا على أنفسهم ووجدناهم أعمالهم من الذنوب كأمثال الجبال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلث يدخلون الجنة بغير hisab. Umat sepertiga daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung bighairi hisab masuk surga tanpa dihisab. Dalam hadis diterangkan bahwasanya jumlah orang yang tanpa dihisab langsung masuk surga enggak pakai catatan bukunya kita enggak pakai diteliti, langsung bighairi hisab langsung masuk surga. Berapa jumlahnya? 70.000 umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ai minal muttaqin wasyahidin wassalihin. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang saleh, orang-orang yang masyahid. Ini sepertiga pertama. Sepertiga yang kedua kata baginda Rasulullah, ya, ini sudah diterjemahkan dalam rawi. Wa qulutu yaquna bi dhunubihim wa khatayahum. Sepertiga dari umat Rasulullah datang membawa dosa-dosanya, datang membawa kesalahan-kesalahannya. Dia salat, dia maksiat, dia zakat, dia sombong, dia puasa, dia riya. Ibadahnya dijalankan, kemaksiatan dijalankan.
Tapi apa orang yang semacam ini masih mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayughfaru lahu. Beruntung sepertiga yang kedua setelah diambil catatannya, diteliti, oh sholatnya bagus, oh ternyata masih banyak suka hasud, masih banyak kesombongannya, masih diunjukkan, masih riya amaliyahnya, banyak seimbang. Tetapi Allah memberikan ampunan kepada mereka. Sepertiga yang kedua golongan dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayughfaru lahum, diampuni kesalahan-kesalahannya sehingga setelah dililit masuk ke dalam surga tanpa mampir ke dalam neraka. Alhamdulillah. Golongan yang ketiga nih. Kita yang kedua sama yang ketiga nih. Yang ketiga sepertiga dari umat Rasulullah. Wa yaquluna bidzunubi wa khataya sepertiga dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengan dosa dan kesalahan yang besar. Mereka banyak melakukan kemaksiatan, mereka banyak melakukan kedurhakaan, durhaka terhadap Allah, durhaka terhadap kedua orang tua, durhaka terhadap guru, orang tua zalim terhadap anak-anaknya. Banyak dosa yang mereka lakukan. Wa khataya idzan, sehingga Allah katakan fayaquluna ya rabbana, fayaqulullahu lil malaikah, Allah bertanya kepada para malaikat, hei para malaikat, idhabu wazziruhum, mereka umat Muhammad sepertiga dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak melakukan kemaksiatan, yang banyak melakukan dosa-dosa besar. Idhabu wazziruhum, kiring mereka, timbang amal baik, timbang amalnya yang baik dengan yang buruk. Langsung malaikat mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Setelah ditimbang, udah ada hasilnya, dijawab oleh malaikat, lapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa yaquluna, malaikat menjawab, melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbana wajadnahum asrafu. Ya Allah, ini umat Rasulullah yang sepertiga yang ketiga ini, ya Allah, mereka aku temukan melampaui batas, ya Allah. Ala anfusihim, mereka menganiaya dirinya, mereka meninggalkan perintahmu, mereka meninggalkan sunnah-sunnah Rasulmu. Wa wajadnahum a'malahum, dan aku temukan amal-amal mereka binadzunubi ka'amthalil jibal, mereka melakukan dosa-dosa yang menggunung tinggi. Tetapi apa? Ada secercah dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi mampir sampai apa? Golongan yang ketiga ini mampir dulu sampai apa? Mampir dulu ke neraka, seringan-ringannya masuknya neraka itu adalah ketika kita masuk neraka hanya sandalnya saja yang nempel ke bara api neraka, maka sekujur isi kepala kita, otak kita akan meleleh. Itu paling ringan siksaan di neraka. Meleleh isi otak kita hanya menginjak sandal yang menempel ke dalam neraka. Lalu bagaimana kalau kita memancung? Belum. Ayo. Maka disebut azabun alim, siksaan yang sangat pedih, bukan hanya zahirnya saja, tetapi batinnya, hatinya pun akan hancur buruk. Hadirin jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka adanya maulid ini adalah untuk menggerakkan kita, memotivasi kita. Kalau selama ini kita jauh dari masjid, yuk ramaikan masjid kita. Jangan-jangan karena corona jadi kon-orang. Corona ini harus diganti yang tadinya kon-ora sekolah, kon-ora jamaah,
kon ora kerja, ganti kon ora itu jadi kon iya, jadi kon jamaah, kon iya jamaah, kon iya jumatan, kon iya kerja, diganti. Insya Allah selama kita tidak menyombongkan diri, kita hadirnya di masjid ini tidak menyombongkan diri, nih saya kuat tahan corona kalau masjid, tidak, tetap ketawaduan kita hadapkan, ketawaduan kita kedepankan, kita memohon kepada Allah supaya semua yang hadir ini nanti dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam virus penyakit. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu untuk mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk orang-orang yang mencari ilmu. Ini penting, Pak. Orang yang mencari ilmu itu senantiasa dicatat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man salaka tariqan yatlubu bihi ilman. Siapa orang yang nambah, orang yang berjalan dalam rangka untuk mencari ilmu, salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah, maka ia akan dimudahkan jalannya menuju jalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya orang yang thalabul ilmi bukan hanya mereka yang sekolah, bukan hanya mereka yang pesantren, tetapi ketika kita hidup di tengah-tengah masyarakat, ada kajian apa saja di musola, di masjid,